Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya, Renata Martanto, Ismiana Salsabilah, Nuka Ayu Safitri, dan Davina. Kali ini kami bersama-sama akan melakukan praktikum uji coba kandungan boraks dan formalin terhadap bahan makanan. Langsung saja kita mulai, jangan lupa disimak sampai akhir. Baik, sebelum memulai praktikum, kita harus tahu tujuan dari praktikum yang akan kita lakukan. Nah, tujuan dari praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui dan mengidentifikasi apakah ada kandungan boraks dan formalin pada bahan makanan yang akan kita uji. Berikut adalah pengamatan dari bahan yang dibeli di salah satu pasar di daerah Jakarta Utara oleh Nuka Ayu Safitri. Pada ikan yang sebelum direndam dengan air panas, juga teksturnya tidak keras, kemudian warna insang juga masih merah dan baunya masih amis segar. Langkah selanjutnya, tusukkan gigi yang sudah direndam kunyit dan dikeringkan ke bagian daging ikan dan tunggu beberapa menit untuk dicabut. Pada tahu putih ini warnanya putih dan teksturnya tidak keras, juga baunya tidak bau. Kemudian lakukan hal yang sama, yaitu tusuk dengan tusukan gigi yang sudah direndam dan dikeringkan dengan kunyit lalu dicabut. Pada tahu yang sebelum direndam, teksturnya masih kenyal dan warnanya juga terlihat tidak putih. Kemudian lakukan hal yang sama kembali, yaitu tusuk dengan tusukan gigi yang sudah direndam kunyit dan dikeringkan, lalu tunggu dan cabut. Ketika dicabut, amati apakah ada perubahan atau tidak. Setelah direndam dengan air panas selama 30 menit, kemudian lakukan hal yang sama kembali, yaitu tusukkan dengan tusuk gigi yang sudah direndam kunyit dan dikeringkan. Lalu amati apakah ada perubahan warna yang terjadi pada tusuk gigi tersebut atau tidak. Dan ternyata pada hasilnya tidak ada perubahan warna yang terjadi pada tusuk gigi setelah diuji pada semua bahan yang sudah direndam dengan air panas selama 30 menit. Bau dari ikan ini amis segar dan teksturnya tidak keras, kemudian warna insangnya juga masih merah. Lalu langkah selanjutnya yaitu ambil tusuk gigi yang sudah direndam kunyit dan dikeringkan, lalu tusuk pada bagian daging dari ikan. Kemudian tunggu beberapa menit, lalu dicabut dan amati apakah ada perubahan warna pada tusuk gigi tersebut atau tidak. Pada tahu yang sebelum didiamkan, terlihat warnanya masih putih dan teksturnya tidak keras. Kemudian lakukan hal yang sama, yaitu dengan tusukan gigi yang sudah direndam kunyit dan dikeringkan. Pada bakso yang sebelum didiamkan, teksturnya kenyal namun tidak terlalu, juga warna bakso tersebut tidak putih dan baunya seperti bakso pada umumnya. Kemudian lakukan hal yang sama lagi, yaitu tusukkan dengan tusuk gigi yang sudah direndam kunyit dan dikeringkan, dan tunggu beberapa menit untuk dicabut. Setelah sisa bahan sudah didiamkan selama 24 jam, tusukkan kembali pada masing-masing bahan dan amati apakah ada perubahan warna yang terjadi atau tidak. Dan ternyata pada hasilnya tidak ada perubahan warna tusuk gigi pada semua bahan yang diuji. Selanjutnya adalah pengamatan dari bahan yang dibeli di salah satu pasar di daerah Tangerang oleh Ismiana Salsabilah. Pengamatan yang pertama yaitu pengamatan pada tahu putih. Caranya sama dengan praktikum sebelumnya, yaitu dengan menusukkan tusuk gigi yang telah direndam dengan kunyit. Selanjutnya ditunggu beberapa saat dan diamati perubahannya. Ternyata pada tahu putih tidak mengandung formalin ataupun boraks. Selanjutnya adalah pada bakso. Caranya sama dengan tahu putih. Untuk kekenyalannya sama seperti bakso yang lain. Dan setelah diamati beberapa saat, ternyata pada bakso juga tidak ada kandungan formalin maupun boraks. Selanjutnya adalah mie kuning. Caranya sama dengan praktikum yang sebelumnya,
atau dengan bahan-bahan yang sebelumnya, kita tunggu beberapa saat. Dan setelah diamati, ternyata pada mie kuning didapati adanya kandungan formalin. Selanjutnya, kita akan merendam bahan-bahan tersebut dengan air panas untuk mengetahui perubahan yang akan terjadi. Selanjutnya adalah pengamatan setelah direndam di dalam air panas selama 30 menit. Pada tahu, hasilnya tetap negatif. Setelah dilakukan pengamatan kembali dan menggunakan tusuk gigi yang telah diberi kunyit dan didiamkan selama beberapa saat. Selanjutnya, untuk bakso, hasilnya juga sama-sama negatif seperti hasil dari pengamatan pertama yang telah dilakukan. Selanjutnya adalah pada mie, dilakukan pengamatan kembali setelah direndam menggunakan air panas selama 30 menit, ternyata masih sedikit tersisa kandungan formalin dan boraks. Selanjutnya adalah pengamatan setelah didiamkan selama 24 jam di suhu ruang. Pada bakso dapat dilihat bahwa teksturnya menjadi lebih kering dan menimbulkan bau yang kurang sedap. Untuk uji formalin dan boraks sama seperti cara sebelumnya. Pada tahu menjadi lebih berair, terdapat perubahan tekstur menjadi lebih lembek dan menjadi bau. Pada mie kuning tidak dilihat perubahan yang terjadi, namun timbul bau yang kurang sedap dan aneh. Selanjutnya adalah pengamatan dari bahan yang dibeli di salah satu pasar di daerah Bekasi oleh Davina. Berikut adalah pengamatan dari bahan yang dibeli di salah satu pasar di daerah Jakarta Timur oleh Renata Martanto. Pada percobaan pertama yaitu pada keadaan normal, setelah diuji, pada ketiga bahan tersebut ternyata tidak ditemukan adanya kandungan formalin. Pada percobaan kedua yaitu direndam menggunakan air panas selama 30 menit, juga tidak ditemukan adanya kandungan formalin. Selanjutnya, pada percobaan ketiga juga tidak ditemukannya adanya kandungan formalin. Pada praktikum kali ini yaitu uji formalin dan boraks, digunakan beberapa bahan makanan yang akan diuji, yaitu ikan, selanjutnya ada tahu, mie kuning, dan bakso dari 4 tempat yang berbeda, yaitu salah satu pasar di Tangerang, salah satu pasar di Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Bekasi. Setelah melakukan praktikum, hasil yang ditunjukkan adalah adanya atau ditemukannya kandungan formalin dan boraks pada mie kuning yang dibeli di salah satu pasar di Tangerang dan ikan yang dibeli di salah satu pasar di Bekasi. Selain itu, tidak ditemukannya kandungan formalin dan boraks pada bahan makanan yang ada di Jakarta Timur dan di Jakarta Utara. Selanjutnya, untuk kedua bahan makanan yang lainnya, yaitu ada bakso dari Tangerang dan tahu dari salah satu pasar di Tangerang, itu juga tidak ditemukannya adanya kandungan formalin. Dan tidak ditemukannya kandungan formalin juga ada di bahan yang terdapat di Bekasi, yaitu pada tahu dan pada mie kuning. Kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum uji boraks dan formalin kali ini yaitu yang pertama, boraks atau natrium tetraborat merupakan suatu senyawa kimia yang memiliki bentuk kristal lunak. Yang kedua, boraks akan mengalami pengurangan ketika dilarutkan dengan air, kemudian akan berubah menjadi senyawa natrium hidroksida dan asam borat. Yang ketiga, formalin atau formaldehida merupakan suatu senyawa yang tidak berwarna dan memiliki bau menyengat.
Yang keempat, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan memiliki hasil akhir bahwa dari berbagai bahan makanan yang diuji seperti ikan, tahu putih, bakso, serta mie kuning dari masing-masing daerah, yaitu Jakarta Timur, Tangerang, Jakarta Utara, dan Bekasi, ditemukan adanya kandungan formalin maupun boraks pada uji bahan makanan tersebut adalah ikan dari salah satu pasar di Bekasi dan mie kuning dari salah satu pasar di Tangerang. Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan warna yang terjadi pada tusuk gigi yang merupakan indikator penentu adanya kandungan formalin atau boraks pada suatu bahan makanan. Sedangkan bahan-bahan makanan yang lain tidak ditemukannya kandungan formalin maupun boraks di dalamnya. Serta pada bahan-bahan makanan yang lain, setelah didiamkan selama 24 jam mengalami perubahan seperti bau busuk, berlendir, dan terdapat perubahan tekstur. Sedangkan pada mie kuning dari salah satu pasar di Tangerang dan ikan dari salah satu pasar di Bekasi masih terlihat segar. Yang kelima, setelah bahan-bahan tersebut direndam menggunakan air mendidih selama 30 menit, terlihat adanya perubahan yang terjadi pada kedua bahan yang didapati adanya kandungan formalin dan boraks. Dikarenakan saat pengujian kembali dengan tusuk gigi yang telah direndam dengan kunyit, tidak terjadi perubahan warna seperti sebelum dilakukannya perendaman pada kedua bahan tersebut, yaitu mie kuning dan ikan.